atau masuk ke dalam yang perlu kita masukin dalam kota, berarti kota ya. Iya. Kota. Berarti suatu kota. Orang Samaria. Iya. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, adakah Yesus menyuruh untuk memberitakan Injil di luar dari bangsa mereka? Oke, di sini perlu kita bahas ini. Tadi ada di sini teksnya itu. Atau janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Oke. Dalam bangsa lain berarti tertuju kepada satu bangsa. Bangsa apa ini? Tertuju kepada satu bangsa, bukan ke seluruh bangsa. Tertuju ya, satu bangsa itu bangsa apa? Itu melainkan satu kota orang Samaria. Ini loh, Pak, itu paham nggak sih? Ini kan ada sambungannya yang nomor 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Bani Israel. Ya udah selesai. Jadi Yesus melarang ke bangsa lain, hanya di lingkungan mereka saja. Kita buka di dalam Lukas 7. Coba Lukas 7. Iya, ntar kita selesaikan dulu. Iya, kita buka dulu Lukas 7. Lukas 7. Iya, nanti kita ke sana ntar dulu. Enggak, ini akan bersangkutan itu. Iya. Buka aja dulu. Iya, saya akan jelaskan. Iya, nanti kita ke situ. Itu sudah deal. Yesus melarang. Yesus melarang. Lukas berapa? Lukas 7. Lukas 7. Ntar dulu ya. Lukas 7 dari mulai nomor 11. Perikopnya, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Lukas 7 ayat 11. Ya, coba saya bacakan cepat aja ya. Saya bacakan cepat. Pak Budiman nggak pakai kacamata. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, Yesus kan dikatakan Tuhan di sini. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan kata Yesus, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Yesus membangkitkan anak muda itu bangkit dan menyerahkan kepada ibunya. Nomor 16-nya. Coba baca nomor 15-nya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Padahal Yesus yang membangkitkan. Padahal Yesus dikatakan Tuhan. Baca 16-nya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata. Apa perkataannya? Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Yang 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Jadi orang-orang Yudea dan sekitarnya mengatakan apa kepada Yesus? Seorang nabi besar. Bukan dikatakan Tuhan. Bahkan ketika Yesus membangkitkan anak muda itu, mereka di situ memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Dan mereka mengatakan apa? Seorang nabi besar. Jadi orang-orang yang di Yudea itu, orang-orang Bani Israel itu mengaku apa? Yesus hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Apa kok saya tadi kelihatannya? Enggak ada. Ini peringatan. Enggak ada peringatan. Alah, langsung peringatan. Aman. Peringatan langsung tortur kan? Biarlah peringatan. Oke. Jadi orang Bani Israel mengatakan seorang nabi besar. Yesus dikatakan nabi. Tersiarlah tentang berita Yesus hanya di daerah Yudea, karena Yesus tidak pernah menyimpang dari tanah Yudea. Jadi bagaimana mungkin di dalam Markus 16, beritakanlah Injil ke segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang menjadikan maksud dari semua bangsa muridku itu apa? Boleh dong saya berasumsi, karena apa? Karena menurut original kodeksnya, itu hanyalah ayat tambahan. Nah, boleh dong saya berasumsi, semua bangsa muridku. Pertanyaan saya, murid Yesus bangsa apa? Ya bangsa Israel. Makanya di dalam Matius 10 nomor 5, Yesus memberi peringatan kepada muridnya, jangan memberitakan Injil ke bangsa lain atau masuk ke kota Samaria.
Jadi fix, Yesus hanya untuk Bani Israel. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika orang Israel mengatakan Yesus hanya seorang nabi, siapakah yang mengatakan Yesus Tuhan? Bahkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus mengatakan apa? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dia adalah si penyesat dan antikristus. Kalian mengatakan apa? Ya Nora, Yesus itu memang manusia, tetapi dia juga Allah itu sendiri. Ngawur. Ya oke, bisa tunjukkan dulu sama kamu ayatnya bahwa ini pembicaraan Allah juga. Bentar kan? Ya, mana? Bentar, Keluaran. Saya baca dulu ya. Keluaran. Aduh, lari ke Keluaran lebih parah lagi. Assalamualaikum Abah. Siapa? Waalaikumsalam Bang Manulang. Minal aidin wal faizin semua ya. Bunda Nora, assalamualaikum. Minal aidin wal faizin. Waalaikumsalam. Keluaran, Mbak, paling parah ini. Siapa dulu Bunda Nora? Iya, aku dengar ya. Jangan menunjukkan kitabnya Musa menyembah kepada Yesus. Bahkan Musa belum pernah menyebut nama Tuhannya siapa. Siapa nama orang Tuhannya Yahudi? Yotefave, Yahweh. Mana ada? Oke, di sini. Hah? Coba Di mana? 14. Di mana? Firman Allah. Di mana? Di mana? Keluaran 3 ayat 14. Keluaran Bukan gitu? 3. Oke. Nah. Udah. Ya, itu apa? Kenapa di situ? Coba kamu baca. Ya, apa yang mau dibaca nomor berapa? 14. Oke, 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Inilah namaku untuk selama-lamanya, dan inilah sebutanku turun-temurun. Nah, ini apa yang mau dipertanyakan? Nah, berarti turun-temurun. Iya kan? Iya. Jadi kita harus turun temurun. Berarti di situ oke. Tadi dari awal dari apa? Ayat ke-14 itu aku adalah aku. Aku telah mengutus aku kepadamu. Berarti siapa itu? Berarti dia bisa mengutus diri sendiri. Bukan. Aku adalah aku. Dengarkan dulu. Iya, di sini. Aku adalah aku. Dengar dulu. Aku adalah aku. Pertanyaannya siapa? Pertanyaannya begini, siapakah nama Tuhannya Musa, Ishak, Yakub di dalam perjanjian lama? Di sini kan Allah, di sini kan Allah. Bang, kalau bahasa Ibrani nggak ada kata Allah, nggak ada. Makanya orang Yahudi tidak pernah menyebut loh. Perjanjian lama ini kan diterjemahkan kan dari bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Gimana sih? Memang kamu bisa ngeles dari mana? Bukan bisa ngeles. Malah kemudian dari memang angkat tangan saya udah. Sekarang begini. Ya gimana lagi ya? Saya menunggu angkat tangan dari awal pulang gitu loh, benar. Begini, itu dengarkan itu. Orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhannya. Makanya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yotefave, YHWH itu hanya huruf metatetraton. Nah, orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhannya. Tapi esensinya yang dia sebut Elohim, ya kan? Terus Adonai. Nah, kalau nama Tuhannya siapa? Makanya itu benar kata Allah di dalam firman-Nya dalam surat At-Toha ayat 16, Allah tuh ayat 14 dan 16, Allah memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku. Sujudlah untuk mengingatku. Itu kata Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, Tuhannya Nabi Musa siapa namanya? Aku. Aku adalah aku. Ayo. Aku adalah aku. Berarti dari awal teks ayat ke sini firman Allah. Berarti aku adalah aku. Berarti Allah. Nah, coba awal teksnya. Aduh. Pak Budiman coba di mute. Pak Budiman di mute. Saya mau perdengarkan ini guru saya yang ngomong. Oke. Adik diam dulu dengan Aris. Kecilkan itu atau di luar dulu, Mang. Nih. Nomor 14 itu. Tunggu ya. Nomor 14 itu maksudnya gini. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, wahai Musa, aku telah mengutus Musa kepadamu. Jadi aku di situ Musa telah mengutus Musa kepadamu. Aku yang adalah aku telah
mengutus Musa kepadamu. Jadi Musa berbicara kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku adalah aku kepada kalian. Aku Musa adalah utusan, aku adalah aku kepada kalian. Maksudnya, aku Musa adalah utusan Elohim kepada kalian. Assalamualaikum Itu, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah dengar? Iya, tapi tadi yang Makasih Bang Jum. begitulah. Bang Juma ternyata menyimak kita punya pendiskusian. Barakallah abangku, sehat selalu. Nah, Tapi jadi aku adalah aku, itu dan begitulah maksudnya- seterusnya. Perlu kita garis bawahi juga itu yang kamu baca itu. Nah, Loh, yang kamu baca tuh aku yang baca tuh apa? Yang dikatakan di sini aku adalah aku, itu Musa mengatakan aku itu diutus oleh Allah, oleh Tuhan kepada kamu. Bukan berarti Tuhan mengutus dirinya sendiri. Piye toh? Coba buka di dalam Keluaran 33 nomor 20. Coba, ayo, Pak Budiman. Buka Ntar dulu. Keluaran 33 nomor 20. Keluaran 33 nomor 20. Saya bacakan ya. Pak Budiman agak lambat sedikit. Saya buka Keluaran 33 nomor 20. Kalau Pak Budiman mengatakan aku adalah aku, itu berarti Tuhan mengutus dirinya sendiri, sehingga katanya Yesus, Tuhan mengutus dirinya sendiri menjadi Yesus. Ini bacakan. Keluaran 33 nomor 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, jadi kalau Tuhan mengutus dirinya sendiri dipandang, ini malahan Tuhannya pula yang mati di kayu salib. aku mau ini dulu ya. Mau apa dulu? Apa diam dulu? Ini terakhir dari Enggak, guru saya. enggak. Diam, ini Jadi- terakhir dari guru saya. Apa. Sebentar. Nah, Buktinya bahwa Elohim yang mengutus aku kepadamu, baca peneguhannya di Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 7 nomor 1. Aku mengutus engkau sebagai Elohim kepada Bani Israel. Jadi Yod-Heh-Vav-He, aku mengutus engkau kepada Bani Israel. Itu jelas itu, Keluaran 7 nomor 1. Nah, coba buka Keluaran 7 nomor 1. Begitu juga di dalam Yesaya 63 nomor 9. Yesaya 63. Bukan seorang duta atau bukan seorang utusan. Sakit kepala Pak Budiman. aku ada apa ini bisnis apa ini? Ada enggak ada ini bisnis apa ini? Biasa. Nggak boleh turun, jangan balik kepala, nggak boleh. Enggak. Keluaran 7. Nggak boleh turun. Alasan, yang lagi. Sudah ada musik. Dia nggak mampu. Oke. Sanggup lah. Oke, ini terakhir keluaran nomor berapa? Keluaran 7 nomor 1. Nah, keluaran nomor 1. Taruh dulu ya. Ya. Ya, oke. Keluaran 7. Nah, Di 7 nomor 1. Kemudian Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Aku Keluaran 7 nomor 1 dulu, nanti di Yesaya. iya oke. Berfirman Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Sebagai Ini- Elohim. Sebagai Iya, Elohim. Iya, ini ditulis teksnya Firaun. Firaun. Itu kan bagi Firaun, bukan berarti tidak berlaku di luar Firaun. Iya betul, yang kan tadi Iya, kan Budiman bukan bagi di dalam Firaun, oke. keluaran. Di dalam keluaran aku adalah itu menuju kepada Musa mengutus Tuhan mengutus Musa. Ibaratnya kan Tuhan berfirman kepada Musa. Iya, Berarti Tuhan mengutus dirinya sendiri. berfirman Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lalu mengangkat engkau, mengangkat. Ah, Nah, mengangkat. sebagai Elohim. Betul, mengangkat. Nah, mengangkat engkau sebagai Allah. Elohim. Sebagai Allah dia Bukan, terhadap sebagai siapa? Elohim. Itu dulu. Nah, Itu terjemahannya. sebagai Allah dia terhadap siapa? Untuk siapa? Bacalah. Untuk, iya, yaitu untuk Firaun dan Harun. Ah. Berarti hanya untuk 2 orang. Mah, Lah, ini loh. Nah, itu kepada Bani Israel. ini kan tertulis sama orang. Itu orangnya siapa? Harun dan Firaun dan Coba Harun. buka dari tadi Keluaran 3. Aduh. Coba buka Keluaran 3 nomor 14. Coba buka baca baik-baik lagi. Ah. Enggak usah kau lihat. Ya sebentar dulu. Lagi apa ini? Nanti kita bahas lagi lah. Aku lagi nggak kenal.
Jangan kabur dulu Pak Budi. Jangan kabur, nggak boleh kabur. Nggak boleh ikat ya bunda, ikat. Ikat ya bunda, diikat. Nggak boleh Oke, kabur. abang-abangku, aku ada ini dulu ya. Dan bunda-bunda saya, sama Conan, sama Eka Michi nih, Eka Michi. Aku ada sebentar dulu. Ada. Ada saat mau kabur, ada saat nggak percaya, ada saat mau kabur. Betul, saya ada dua ini. Saya dengan kisah para rasul. Ya saya dengan kisah para rasul belum. Udah Bunda, kasihan dia Bunda, dia mikir aja dulu dia Bunda. Percayain aja Bunda, itu memang Kasihan Bunda, mungkin 2-3 hari lagi bersyahadat dia itu. Entahlah. Ya Allah. Amin, Abu. Amin. Makasih Bang Zuma, abangku, makasih. Masya Allah. Terkadang kita seperti itu. Kita diskusi, beliau selalu memasukkan data-datanya. nggak ada yang pas. Entahlah. Kenapa Bang? Datanya nggak ada yang pas Bunda, yang dia masukin. Jadi, Nggak ada. Dia ketika lari ke keluaran, terjebak dia di situ. ya makanya gini Bunda, dia kalau kayak gini berdebat, jadi dia terjebak diri sendiri. Iya, benar. Dia mau lari kemana? Dia pikir aku adalah aku itu berarti Tuhan mengutus dirinya sendiri. Kan Ya, lucu betul. Tuhan mengutus dirinya sendiri. Allah. Jadi kelihatan ya nggak mau jujur. Kalau benar-benar jujur Oten, ya pasti bersyahadat ya Bunda ya. Ditolak juga kebenaran itu, ya Allah, ya Allah. Kayaknya cari Bunda itu yang agak lebih keras sedikit lah Bunda, biar enak didengar, biar seru ya kan. Pak Budiman itu sebenarnya orangnya itu enak, itu jujur dia. Dia mau begini, setiap ayat-ayat itu dia akan betul-betul mempelajari. Gitu loh. Dia korek betul-betul. Dia tadi dia mau singgung soal orang Samaria. Ya. Jelas itu sudah terbantahkan. Nah, makanya saya larikan ke dalam Lukas 7. Lukas 7 itu memang betul. Orang Bani Israel itu hanya mengatakan Yesus itu seorang nabi, bukan Tuhan. Karena apa? Kecilkan itu, astagfirullahaladzim. Karena apa? Bangsa Israel itu mengakui bahwa nabi itu bisa melakukan mukjizat. Mereka melihat yang dilakukan Nabi Musa itu adalah suatu mukjizat, bukan keajaiban yang dilakukan seperti Tuhan. Makanya selalu mereka tuh mengatakan, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu, mintalah kepada Tuhanmu. Jadi mereka tahu yang dilakukan Nabi Musa itu hanyalah mukjizat. Yesus beda, Kristen beda. Yang dilakukan Yesus itu adalah ketuhanannya Yesus. Di dalam diri Yesus ada natur ilahi. Apa natur ilahinya bekerja? Dia bisa membangkitkan orang mati. Nah ini gabrul. Kan betul kan? Betul. Bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, ngeyel. Tetapi mereka setidaknya tahu bahwa Tuhannya itu, bahwa Nabi Musa itu bukanlah Tuhan. Yang melakukan mukjizat baru mereka jadikan Tuhan. Enggak. Bang Pak Budiman, itu ini ada pesan dari Bang Zuma. Dikatakan lucu si botak, tapi baik. Semoga Tuhan menumbuhkan rambutnya kembali. Amin. Ya Allah. Siapa yang mau naik lagi nih? Gini mau minta naik. Ramses juga naikkan itu Bang Manul, Ramses. Banyak Oten di bawah udah. Salam kenal ya. Ramses, naik kau Ramses, biar diajarin kau sama Bunda. Ayo Rams, naik kau, naik. Boy juga, Boy Saf. Di sini ada guru kita, masa saya mau mengajar? Ada Pak Ustadz saya di sini kok. Iya lucu. Ya Injil.
Loh, mana Injil? Loh, ini dia. Ya. Udah lompat bunda, udah lompat. Oh, padahal dia perminta naik. Ya, save Nat. Udah pingsan duluan dia. Ya, selamat siang semua, sahabatku. Ya, selamat siang. Iya, Agama apa? selamat siang. Agama apa, Bang? Ya, saya Kristen Bunda, Kristen. Oke. Kak Mariana. Kak Mariana. Halo, Kak. Kak Mariana. Aduh. Kak Mariana noise. Oh, jaringannya jelek. Bang Hari. Sinyalnya kurang bagus itu. Halo, Bang Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Nah, saya ingin minta maaf aja dengan Nora, teruskan perjuangannya ya. Amin. Saya nggak bisa ngebayangin kalau sampai sekarang misalnya masih jadi sebelumnya. Kristen. Nah, waktu itu benar untung aja udah dijam. Jadi alhamdulillah betul ini. Alhamdulillah. Iya, coba kalau belum Iya, bahaya ya, Bang. ya udah itu saja ya. Ya, sama-sama. Makasih, Bang. Sehat selalu untuk kita semua. Sama-sama, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bram. Sebentar ya, Bang Sef. Bram. Ya, silakan Bang Sef. Kita bahas yang tadi. Gimana? Oke, siap Bunda. Ya, saya cuma sekedar masukkan saja bahwa apa yang disampaikan Bunda, bahwa Musa diutus itu bukan semata-mata bahwa dia itu Tuhan, Bunda. Iya, memang. Dia cuma dipakai Tuhan. Ya, dia cuma dipakai Tuhan. Ya, untuk membebaskan orang-orang yang keluar dari tanah Mesir gitu. Tapi bukan bukan dituhankan ya sebenarnya. Dia dipakai Tuhan untuk mengeluarkan orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir gitu saja. Tapi bukan dituhankan. Bahwa bukan Allah mengutus setiap orang bahwa itu dia Tuhan, tidak seperti Betul. Jadi Ya. Yesus gimana? Jadi Yesus itu diutus sebagai manusia saja, ya. Dia diutus Bukan karena Tuhan. Yesus di dalamnya Tuhan, gitu. Barusan ngomong diutus sebagai Sarap ringan, ini sarap ringan. Bunda, ini sarapnya rusak sedikit. Bunda, luruskan. Coba Bunda, aja begini. Bunda luruskan supaya biar saya paham, gitu. Coba. Oke, sekarang saya tanya, Bang. Kita ambil di dalam Markus 11 nomor 12 dulu topiknya ya. Saya suka topik yang ini. Kenapa saya ambil topik yang ini? Karena saya ingin melihat keilahian dari Yesus. Dikatakan, ini si Dogo tolong di-mute dulu. Kalau tidak diturunkan aja, ini sudah nggak beres dia punya foto profil. Bang Sef karena noise juga, di-mute dulu saya terangkan boleh ya sedikit. Nanti kalau mau berbicara dibuka mute-nya. Oh, siap. Oke ya. Kenapa saya kutip di dalam Markus 11 nomor 12? Itu perikopnya Yesus mengutuk pohon ara. Di situ diceritakan ke-12 murid Yesus dengan Yesus pada waktu itu dalam keadaan lapar, mereka mendatangi pohon ara. Di situ Yesus mengatakan dia berharap pohon ara itu memberikan sesuatu yang bisa mereka makan. Tetapi ternyata tidak. Ketika Yesus mendekat, dia mendapati pohon ara itu hanya daun-daunnya saja dan tidak ada mendapati apa-apa untuk dimakan. Nah, akhirnya Yesus mengutuk pohon ara itu. Kenapa pohon ara itu tidak berbuah? Karena memang dikatakan di situ belum musimnya. Nah, kalau Yesus memiliki dua natur. Natur pertama adalah natur kesempurnaan 100% adalah manusia. Menurut Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamai ia Yesus. Tetapi, yang membuat natur keilahian di dalam Yesus 100% juga, saya bingung, ini dari siapa? Karena malaikat tidak pernah mengatakan kepada Bunda Maria, bahwa yang dilahirkan Bunda Maria adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Tetapi akan mengutip di dalam Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu perkataan malaikat. Pertanyaan saya nanti jadinya begini. Malaikat siapa yang datang kepada para gembala? Karena di situ konteksnya adalah gembala-gembala. Malaikat memberitahukan kepada gembala yang akan dilahirkan adalah Tuhan. Tetapi di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria yang dilahirkan adalah seorang anak laki-laki, manusia. Nah, saya mau ngambil kutip di sini begini. Ketika Kristen memaksakan Yesus memiliki dua natur manusia 100%, natur ilahi 100%, pertanyaan saya begini Bang Sefnaf.
Ini kita memakai akal dulu. Yesus memiliki natur keilahian. Di dalam diri Yesus ada Tuhan. Karena firman yang menjadi manusia. Yang berfirman itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman jadi manusia, kalian mengatakan firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan itu juga. Karena keluar dari Tuhan. Nah, ini gablungnya pemikiran dari umat Kristen, maaf. Ketika Tuhan berfirman, firman yang keluar dari mulut Tuhan, kalian katakan itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? Berfirman, kenapa langit dan bumi tidak kalian sembah? Karena itu firman yang keluar dari Tuhan juga. Tapi itu kan benda mati, Nora. Nah ini, karena apa? Karena benda mati tidak bisa dimasuki oleh Roh Kudus. Hanya Yesus yang sudah notabene yang manusia, baru dimasuki oleh Roh Kudus. Nah ini terus yang kalian punya apa? Kalian punya narasi, syubhat kalian seperti ini terus. Nah ini yang akan saya bantahkan. Di dalam Markus 11 nomor 12, Yesus mendatangi pohon ara, karena dia merasa lapar, natur kemanusiaannya. Tapi ketika dia mendapati pohon ara itu tidak berbuah, karena belum bermusimnya, dia mengutuknya. Dia marah. Dia mengutuk, karena tidak berbuah. Pertanyaan saya, pohon ara itu belum musim. Pohon ara itu sama seperti durian. Adalah pohon yang menghasilkan buah hanya pada waktu musimnya. Tapi kenapa natur yang dimiliki oleh Yesus 100% natur keilahian dia tidak mengetahui bahwa pohon ara itu belum musimnya berbuah? Kemana natur keilahian dia? Silakan Pak Sefnat. Jangan dulu dinaikkan orang. Pak Sefnat, silakan. Yesus memiliki natur keilahian. Kenapa dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya? Lukas berapa belum dari tadi bilang? Markus 11. Bentar ya. Markus 11 nomor 12. Baca seterusnya. Dikatakan di situ bahwa pohon ara itu belum musimnya berbuah. Silakan dibaca. Adit, tutup pintu itu rapat, Nang, biar tidak masuk suara kalian. Oh ini. Ya, perikopnya Yesus hari memberi pohon ara. Ya, Yesus mengutuk pohon ara. Tapi Pintu itu. Nah, silakan dibaca. Silakan dibaca. Yesus ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar, ya kan? Ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah. Artinya ini Bunda itu perumpamaan. Ya. Di situ perumpamaan, tidak ada kata perumpamaan, Bang. Baca dulu bagus-bagus. Jangan bilang perumpamaan karena di situ perikopnya Yesus mengutuk pohon ara bukan perumpamaan. Masa diumpamakan dia lapar? Baca. Ya ampun, buka Situ. buka kamera baru. Jadi maksudnya Bunda ini yang Bunda yang tara ini. Coba baca dulu, Bang. Coba baca dulu. Ketika dia mendapati pohon ara itu dalam keadaan apa? Baca dulu, Bang. Saya pengen itu, karena itu poinnya, Bang. Oh iya. Mendekati untuk melihat kalau dia dapat apa, dia mendapat apa-apa dan pohon ara itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa. Selain dari daun-daun saja, sebab memang bukan selain musim buahnya. Ya memang, ya begini Bunda. Jadi kalau memang pohon ara itu tidak berbuah, ya jelasnya pasti dia kalau secara logika ya kita harus potong kan begitu, gitu kan? Bang, sebab belum musimnya, Bang. Bukan pohon ara itu, ya, bukan pohon ara itu berarti tidak mau berbuah, sebab memang belum musimnya. Sama seperti begini Pak Sefna, saya membuat satu analogi lah, contoh ya. Pak Sefna mempunyai pohon durian. Yang kita tahu pohon durian ini kan bermusim, Bang, ya kan? Nah, ketika Pak Sefna pengen makan buah durian, Pak Sefna itu mendatangi pohon durian, melihat ke atas, ternyata masih cuma daunnya saja. Belum waktunya memang berbuah karena nggak musimnya. Terus Pak Sefna memotong pohon itu, ditegur sama tetangga, Pak, kenapa dipotong pohon duriannya, Pak? Ya dia tidak berbuah loh, kan Pak belum musimnya loh, Pak. Tetap pohon ara juga. Nah jadi pertanyaannya begini, Pak, kenapa Yesus yang memiliki natur keilahian tidak tahu kalau pohon ara itu memang belum musimnya berbuah? Bukan perumpamaan. Kalau
kalau dilarikan ke perumpamaan, saya sudah akan mengatakan Yesus kejam. Kenapa pohon durian ini yang memang waktunya belum berbuah saya tebang? Karena belum waktunya berbuah memang. Coba kalau sudah berbuah, nggak mungkin lah mau ditebang. Ya jadi bunda akhirnya bunda tidak mengakui bahwa dari keahliannya Tuhan itu, kenapa dia tidak tahu kalau pohon ara itu akan berbuah, kan begitu kan? Bang, bukankah kalian mengatakan Yesus memiliki... Bang, iya. bukankah kalian yang mengatakan Yesus memiliki natur ketuhanan 100%? Bang, kalau 100% itu namanya sempurna, Bang. Namanya sempurna. Contoh, gelas ini 100% kaca. Baru saya katakan 100%-nya plastik. Nah, ketika saya hancurkan gelas ini, yang hancur 100%-nya yang bagian apa, Bang? Yang kaca. Kacanya kan? Yang masih utuh apa? 100% plastiknya. Nah, ketika saya bakar, yang hancur apa, Bang? 100% plastiknya. Yang masih tersisa kacanya. Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus memiliki 100% keilahian, berarti sempurnalah ada keilahian di dalam diri Yesus. Kenapa Yesus tidak tahu pohon ara itu belum musimnya? Ya, jadi maksud saya yang bunda dari persoalan kan begini. Yesus kan punya kuasa, punya pengetahuan, ya kan? Ya. Jadi kenapa dia tidak itu secara itu ibu berpikir secara logika manusia, ya. Tuhan itu punya tidak ada memakan diri bahwa dia punya kuasa, tidak. Itu merendahkan diri, punya kasih, punya rendah hati. Begitu bunda. Artinya kalau bunda begini. Sabar dulu bunda, sabar. Begini bunda, artinya bunda begini, bunda tidak mengerti bahwa kekuasaan itu Yesus. Yesus punya kuasa. Kenapa Yesus tidak tahu bahwa pohon ara itu akan berbuah? Tidak boleh gini masih dipotong kan begitu. Tapi saya mau bilang di bunda. Aduh, ritmenya yang bermasuk. Yesus itu tidak seperti manusia, ya. Ketika dia punya pengetahuan, dia bangga bahwa dia punya pengetahuan yang sesungguhnya, ya. Karena dia punya kuasa dia bukan itu Bang Sef. Yang menjadikan Yesus memiliki natur keilahian itu adalah kalian. Iya, maksudnya itu kan Bang Set, pertanyaannya Bunda Nora itu jelas. Maksud saya begini, Bunda. Yesus tidak tahu kalau belum waktunya berbuah itu pohon ara. Iya. Makanya saya sampaikan kenapa Yesus tidak tahu? Kata Abang yaitu 100% keilahiannya ada, sempurna toh. Harusnya seorang Tuhan itu harus tahu. Gitu loh, paham enggak? Pertanyaannya kok muter-muter sampean? Harusnya Yesus itu tahu karena 100% itu ilahi. Bisa saya jawab? Itu berpikir secara manusia bahwa harus Yesus menunjukkan kuasa. Yang begitu kan? Harusnya Yesus tahu itu bicara manusia mau bicara apa karena 100% dia Tuhan. Gitu loh. Pertanyaannya kenapa Yesus nggak tahu kalau buah ara itu memang belum waktunya berbuah gitu loh. Aku jawab. Ya, silakan. Mungkin Bang Jadi Yesus tahu bisa jawab, bisa nyambung. Ayo silakan. Pohon ara itu memang tidak berbuah. Yesus tahu itu, tapi pengajaran tentang Yesus supaya ini mengajarkan tentang manusia. Jadi jangan hanya berbuah bermusim begitu. Jadi kita harus berbuah secara terus. Bukan begitu, iya. Oke. Kayak kamu nanti bilang puasa, bilang pamer puasa. Bang, kau jangan lari ke Islam dulu, karena itu wajib yang namanya puasa Ramadan. Bukan pamer, Bang. Bukan pamer, Bang. Karena itu adalah perintah wajib. Nah, begini, Bang, ya. Karena tadi kau bilang katanya itu mengajarkan kenapa mesti bermusim-musim. Bang, yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan. Tuhan menciptakan pohon durian, Bang. Pohon durian bermusim. Tuhan menciptakan pohon duku, rambutan, alpukat bermusim. Yang tidak bermusim itu contohnya seperti kersen, ya kan? Seperti pepaya tidak bermusim. Kan begitu. Nah, sekarang begini, Bang. Ketika Tuhan menciptakan pohon bermusim, kenapa dia menjadikan perumpamaan ketika buah ara yang tidak bermusim, buah ara yang belum pada waktunya bermusim, dia kutuk. Dia memaksakan. Ini aneh. Begini, kau yang membuat aturan, kau pula yang melanggar aturan. Kau menciptakan pohon ini bermusim, tapi ketika belum waktunya bermusim, kau kutuk. Baru kau katakan ini adalah perumpamaan. Kalau kalian hidup tidak membawa arti, itu sama saja nol. Loh, memang belum bermusimnya. Bukankah kau yang menciptakan pohon ini yang belum musimnya? Terus kau kutuk. Kan lucu. Aneh itu, Bang. Jangan kau katakan itu perumpamaan. Pohon ara itu, dia karena belum musimnya, hanya menunjukkan daunnya saja baru dikutuk. Itu menunjukkan ajaran, jangan menunggu musim. Loh, kalau begitu, Bang, kau buatlah pohon durian itu tiap bulan bermusim. Bisa nggak kau? Bisa kan?
Sebentar Bunda, sebentar. Tadi katanya itu perumpamaan ya. Izin Bunda. Bunda kegoblok itu. begini saya. Tadi katanya itu perumpamaan. Dengar dulu. Yesus lagi lapar loh. Yesus lagi lapar. Kalau dia memang punya keilahian, ngapain dia kutuk itu buah? Udah aja dia buat itu berbuah. Dia kan punya kuasa. Aduh, Iya, itu kan tadi kendalanya. Kenapa nggak bisa spontan itu bikin buah itu Bisa buah begitu. arah? lah dia maha kuasa loh. Yesus maha kuasa. Salah itu, salah. Udah Bunda, lanjut Bunda. Ya, Bunda begini. Sekarang itu orang main logika, ya kan? Bunda itu sesuai yang saya katakan, ya. Ya. Lanjut. Ya logikanya gimana? Karena ini, Bunda kan tidak mengerti. Artinya, kenapa Tuhan, ya, dia tahu bahwa itu pohon ara itu akan berbuah, lalu terus dia dikirim, langsung ditebang begitu kan, dimusnahkan kan? Nah, berarti pertanyaan Bunda, kenapa kok dia Tuhan pun tidak tahu dia akan berbuah? Kenapa atau dia tidak bikin dia harus berbuah? Ya kan begitu. Tapi saya mau bilang di Bunda bahwa Tuhan itu tidak seperti manusia biasa. Yang ketika dia punya pengetahuan, ketika dia punya kuasa, dia langsung menampakkan diri pada orang. Gitu. Sebentar Pak Sehat. Kamu sehat nggak sehat? Dia Tuhan itu tidak seperti manusia. Iya, betul, Tuhan itu tidak seperti manusia. Tapi Tuhannya Karisteng seperti manusia. Kalau bahasa kita jangan modal. Nggak tahu bahasa kita. Iya, sebenarnya Alkitab itu adalah kabar baik. Beda dengan kitab kabar buruk begitu. Mr. Van, ini loh. Yesus itu posisinya waktu itu kan lapar, ya toh? Ya nggak apa-apa memang. Perlu bentar dulu. Yesus itu kan lapar, perlu makanan. Yesus kan Tuhan toh, ya toh? 100% Tuhan toh. Iya, kenapa pohon ara itu yang tidak berbuah nggak dia sembur kek atau dia tiup kek? Bisa. Tapi ini kan pengajaran untuk manusia. Dia kan Tuhan itu. Jadi manusia itu tidak boleh hanya bermusim berbuah, dia harus berbuah secara terus menerus. Begitu. Makanya jadi Alkitab itu adalah kabar baik. Beda dengan kitabmu kabar kebinasaan. Izin. Kalau itu pengajaran kau bilang. Iya, memang pengajar Yesus kan mengajar. Tunggu dulu, sabar dulu. Kalau itu memang pengajaran, berarti setiap kita melihat pohon yang tidak berbuah harus kita kutuk, begitu? Memang, yang tidak berbuah harus dikutuk, ditebang begitu. Oh iya. Dibuang. Nah, ini apa gunanya dia tidak berbuah? Satu lagi saya mau mandi sebentar, dengarkan Mr. Pen. Kalau Tuhan kalian itu 100% manusia, 100% Tuhan, berarti 200%. 200 dibagi 100 berarti 2. Itu kalau yes, Tuhan kalian 2. Masih Tuhannya tambah lagi Roh Kudus. Makanya Tuhan kalian jadi 3. Mungkin kau tamatan kalian tidak tahu matematika. Udah ngomonglah. Bentar, izin Mr. Fans. Makanya kau bahas kitab orang sementara kitabmu itu kitab apa? Hei, kitab saya yang pasti tidak berisi, mereka bersundal pada masa mudanya di sana, susunya di jama-jama, tidak ada berisi kayak gitu. Pasal Bapak suruh dulu. Istri Bapak membacakan di depan anak Bapak Yeskiel 23. Amsal 7:18 itu. Salah kok bahas kitab orang sementara kitab musik. Kalau kamu mengatakan bahwa kitab kami mengabarkan kabar buruk, setidaknya kitab kami tidak mengajarkan untuk meremas-remas payudara, Pak Fans. Oh, itu bagaimana dengan junjunganmu? Junjunganmu malah melebihi remas-remas. Kenapa lari ke manusianya? Kenapa lari ke manusianya? Anak Anda membacakan Yeskiel 23 di depan anak Anda, silakan. Saya pengen dengar. Anak Anda kan tadi di situ saya dengar. Silakan. Bunda begini Bunda, saya mau sampaikan begini sih, sesuatu yang belum diselesaikan harus diselesaikan dulu. Jangan makanya bilang sama saudara tahu, jangan selalu mengklaim menghujat Al-Quran saya. Al-Quran saya, Allah saya tidak pernah berfirman mengambil istri-istri orang diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur bersama dengan istri-istrimu. Tidak pernah Tuhan saya berfirman seperti itu. Nah, sekali lagi jaga lisan Anda. Ketika Anda menghujat Al-Quran saya, lebih parah lagi akan saya keluarkan kata-kata hujatan dalam Bible kalian. Bahkan Bible kalian mengatakan Yesus itu dikiaskan kepada binatang. Jadi ya jangan itu Mbak Nora, Bang Sehat, tadi itu si Bang Wan itu, dia itu lari ke Al-Quran menghujat, yang di situ notabene di dalam Al-Quran hadis nggak ada. Kalau Bang Sehat tadi itu enak ya, diskusinya abang santun. Iya. Tapi teman abang tadi yang menghujat Bang, itu ya. Oke Bang Sehat, Bang Sefnat, kita lanjutkan lagi dengan Bunda Nora. Silahkan Bunda sama Bang Sefnat. Itu Marco disapa dulu abangku. Ya Bang Marco, selamat siang Bang Marco. Bang Marco, selamat siang.
Ya, selamat siang. Iya, Islam atau Kristen, Bang? Kristen dia. Bang Marco Kristen. Hah? Ya, Kristen. Bang Marco Islam apa Kristen? Kristen, Bang. Baik, oke. Diskusi santun ya, Bang ya. Jangan menghujat, Bang. Ya, kalau menghujat kita turunkan, Bang. Iya. Ya, Bang ya. Ya, silakan dilanjut dulu dengan Bang Sefnat, silakan. Oke, Bunda lanjut sudah. Maksudnya Bunda apa yang artinya menurut saya itu kan cuman artinya secara manusia. Kenapa kok Yesus itu punya kuasa kok dia tidak bisa tahu bahwa Bukan secara manusia, Bang. Kalau secara manusia dia merasa lapar. Bukan. Maksud saya begini, maksud saya Bunda begini. Bunda berpikir secara manusia. Bunda berpikir, Bunda punya pemikiran sendiri. Maksudnya saya katakan manusia. Artinya Bunda pakai pikiran Bunda sendiri kan? Tuh, yang menafsirkan. Sekarang begini, Bang Sefnat. Kenapa saya berpikiran begitu? Karena kami tidak mengimani bahwa manusia itu bisa menjadi Tuhan atau Tuhan bisa menjadi manusia. Nah, ketika kalian menyandangkan status Tuhan ke dalam diri Yesus, pertanyaannya, di mana keilahian dia ketika dia merasa lapar, dia mendatangi pohon ara itu musimnya berbuah. Kenapa dia nggak tahu gitu loh? Nah, jadi Bunda begini. Kalau terkait dengan keahliannya melihat Tuhan, itu mungkin banyak ya. Kita banyak ya. Ya. Pak Sefnas, Tuhan itu tidak mungkin punya keahlian. Dia tuh membuat suatu keajaiban. Pertanyaan saya begini deh, Pak Sefnas, yang bisa menjadikan Bunda Maria hamil itu siapa? Ya Allah. Ya udah, berarti itu keajaiban atau mukjizat? Pak Sefnas tahu nggak bedanya keajaiban dengan mukjizat, Pak? Ya, mukjizat itu kan. Yang menjadikan Bunda Maria hamil adalah Tuhan. Nah, Tuhan itu membuat keajaiban atau mukjizat? Mukjizat. Allahu Akbar. Artinya begini ya. Bunda izin Bunda sebentar, Bunda boleh ya dari Maya Bunda ya. Sebentar. Ya silakan Ustaz. Pak Sehat, yang menjadikan Bunda Maria itu siapa? Tuhan atau siapa? Ya, Tuhan. Nggak, suaranya keras sedikit. Ya, kok hilang suaranya? Tuhan. Yesus itu Tuhan bukan? Ya Tuhan. Berarti Yesus menghamili ibunya begitu? Incest. Jangan menjadikan. Oh ya, jadi sebentar. Jangan pakai kata itu saya. Sebentar. Tunggu dulu, biar saya sempurnakan dulu. Aduh, nggak ada sabarnya sih. Berarti Yesus yang menjadikan ibunya sendiri begitu? Mana akhlaknya itu? Inilah makanya, Bang, maaf ya, bukan apa ya. Inilah makanya Kristen makin sesat karena korban dusta Paulus. Sekarang satu lagi ya, saya tanya ya. Kalau saya bilang Abang Sehat menyembah manusia, mau bantah nggak? Ya itu pandangan Bapak. Enggak, saya mau mengatakan Bang Sehat atau Kristen adalah penyembah manusia. Ada bantahan tidak? Enggak. Ada bantahan tidak kalau anak rimba mengatakan Kristen adalah penyembah manusia? Diterima enggak? Kalau manusia enggak? Enggak. Berarti Tuhan Pak Sehat sebenarnya siapa? Namanya Yesus. Namanya? Itu namanya. Yesus. Namanya Yesus, betul? Ya. Yesus ini orang mana, Pak? Yesus sebenarnya orang mana? Orang Israel. Berarti jelas Bapak sendiri udah mengakui, kenapa membantah sendiri? Seorang Israel, dia orang Israel, berarti Tuhan kamu orang itu manusia. Maka berhentilah menyembah manusia supaya waras. Udah kalau salah, udah lanjut Bunda, terima kasih. Ya, kita fokus ke mukjizat dengan keajaiban. Jadi begini Pak Sefna, kalau di dalam keislaman, mukjizat itu hanya dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Keajaiban itu dilakukan oleh Tuhan. Apakah Musa bisa menciptakan pohon? Tidak bisa. Apakah Yesus bisa menciptakan air? Nggak bisa. Tapi Yesus mengubah air menjadi anggur, itu adalah mukjizat. Makanya kenapa saya katakan yang menjadikan Bunda Maria hamil itu siapa? Tuhan. Itu adalah keajaiban. Tanpa ada hubungan suami istri, Bunda Maria bisa mengandung. Itu keajaiban. Nah, Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, itu adalah mukjizat yang diberikan Tuhannya kepadanya. Jadi kalau Yesus tidak bisa menciptakan buah atau menjadikan pohon itu berbuah, ini pertanyaan saya, kenapa Tuhan tidak bisa gitu loh?
Karena dia memiliki natur keilahian di dalam dirinya. Itu maksud saya, Pak Sefnat. Iya, saya Kalian paham, hanya Bunda. membicarakan natur kemanusiaannya saja. Berarti terbantahkan paham, bahwa Bunda. Yesus tidak memiliki natur keilahian. Yesus bukan Saya Tuhan. paham itu, Bunda. Maksud saya begini, Bunda. Tuhan itu dia, maksudnya pemikiran dia itu tidak seperti manusia biasa, Bunda. Bukan soal Ya, Bunda, pemikiran, abangku. Pak Sefnat. Bukan begini, Bukan soal- ya, Bunda, Bentar Bunda, dulu. harus Saya Bunda dengar terbantah dulu. terus. Bentar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang saya narasikan. Saya tidak memaksakan kehendak. Ini kita memakai logika, kata Pak Sefnat. Yesus adalah Tuhan. Oke, saya akan terima Yesus Tuhan. Tapi ketika dia merasa lapar, dia itu adalah manusia. Saya terima. Oke, saya terima semua. Jawaban dari umat Kristen saya terima. Yesus memiliki 100% manusia, 100% Tuhan. Pertanyaan saya, ketika dia mendatangi pohon ara yang belum musimnya berbuah, kenapa Yesus tidak tahu? Seandainya dia lihat pohon ara itu, ini bulan berapa? Oh, ini bulan 8. Pohon ara berbuahnya bulan 12. Oh, ya udah, kita jangan ke situ karena belum musimnya. Harusnya dia tahu. Saya saja manusia yang ketika saya lihat saya punya pohon durian, saya tahu kapan musimnya pohon durian saya. Lebih hebat saya dong daripada Yesus kalau kayak gitu. Gitu loh. Jadi di sini terbantahkan bahwa Yesus sama sekali tidak memiliki natur keilahian. Tapi ketika Yesus bisa membangkitkan orang mati, mentahirkan orang yang matanya buta, membuat orang yang lumpuh bisa berjalan, itu hanyalah sekedar mukjizat yang diberikan kepada Rasul dan Nabinya untuk menyatakan kenabian dan kerasulannya. Pak Sefnat, silakan berbicara, berdiskusi kepada istri Anda bahwa Anda memang sudah tersesat, mengatakan Yesus itu memiliki 100% keilahian. Karena terbantahkan. Kenapa? Ketika Yesus menjadi Tuhan, pada waktu dia bayi, dia bergantung kepada manusia. Dengar, manusia bergantung kepada Tuhannya. Kabur dia pun. Kabur, Bunda. Ya nggak apa-apa. Manusia bergantung kepada Tuhannya, tetapi Tuhan tidak pernah bergantung kepada manusia. Yesus, ketika dia bayi, dia bergantung kepada ibunya. Mulai dari dia bayi sampai dia berumur 6 tahun, dia bergantung kepada ibunya. Ketika Yesus menjadi Tuhan, pada waktu dia bayi, apakah dia bisa mengganti popoknya? Siapa yang ada musik tolong di mute karena kita di live-kan di YouTube. Yang ada musik tolong di mute, kita live-kan di YouTube. Ketika Yesus waktu bayi, dia pipis, dia BAB. Apakah dia bisa? Bang Saber, jangan musik. Bang Saber. Bang Saber. Aduh. Bang Saber, jangan musik. Ini kita di live-kan di YouTube, Bang. Kasihan teman kita kena monet. Kena apa? Kena copyright. Jangan dinyalakan musiknya. Saya nggak ada mengkick ya. Saya nggak ada mengkick. Ketika Yesus bayi, apa yang bisa dia lakukan? Nggak ada. Dia oe-oe. Ditengok ibunya. Oh, dia pipis. Digantikan popoknya. Dia oe-oe. Oh, dia lapar. Disusui oleh ibunya. Nah, apa? Masa Tuhan bergantung kepada manusia? Tidak mungkin Tuhan bergantung kepada manusia, bro. Manusia yang bergantung kepada Tuhan. Ini aneh. Tuhan bergantung kepada manusia, Tuhan pula digantung. Lucu kan? Hei. Ayo naik. Jangan ada musik ya. Kita di live-kan di YouTube oleh saudara-saudara kita. Karena penontonnya udah lebih dari 1000. Thank you. Bang, thank you Bunda Husni. Bang Raden. Selamat pagi, agama apa? Siap, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan silakan, Bang. Ya, Bunda, terima kasih kesempatannya. Saya alhamdulillah berkah bisa ketemu, bisa ngobrol langsung sama Kak Nora nih. Saya udah lama banget pengen masuk, cuman susah banget masuknya itu. Jadi gini, Kak Nora, saya cuma mau nyampaikan, Kak Nora dan Bang Handi juga Bang Zuma ya, tetap semangat. Jadi kita meskipun yang nggak masuk, nggak bisa naik atau tetap di bawah. Jadi gini Kak, saya amatin itu setiap perdebatan ya, adu argumennya antara yang oten dengan yang muslim ya, berdalil sama yang enggak itu akan ketahuan. Cuman saya pesan ke Nora dan teman-teman tetap jangan kepancing ya, karena kan ini disorot banget, jadi kalau ada keseleo dikit takutnya fatal gitu, nanti diaduin dan lain sebagainya. Jadi tetap dengan bijak dan hati-hati gitu ya, karena yang nonton bukan cuma muslim aja, yang non muslim pun banyak yang pada berubah pikiran gitu. Jadi istilahnya banyak yang pada udah goyang gitu, karena mereka kan punya otak juga, punya akal gitu. Nggak semua oten itu otaknya tumpul gitu, banyak oten-oten yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas, dan ya, benar, mereka bisa fair lah gitu loh. Oh iya, masa sih kayak gini, masa sih kayak gitu loh. Jadi tetap semangat ya, jangan kendor. Kanora saya senang selalu ikutin kok Kanora terus kemana tuh siaran-siaran juga ada lintas. Alhamdulillah baru kali ini saya bisa join ya.
Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi Kak Nora juga teman-teman semua Amin. Islam Amin. dari bahaya-bahaya yang mengancam ya. Tetap semangat. Itu aja Kak Nora, saya terima kasih udah dikasih waktu bisa ngobrol. Kak Nora tetap semangat. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Boleh diturunin lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nazar silakan. Bang, agama apa? Selamat pagi. Bunda itu masih ada organ satu Bunda Marco Bunda. Nggak ada sini. Oh ya. Oh si Marco. Marco. Iya. Nazar agama apa bang? Biar tahu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam. Bunda. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan silakan bang, biar kita diskusi di sini. Ada sedikit yang mau sampaikan Bunda. Sangat terharu nih sama Bunda Nora nih. Semoga Bunda selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi oten-oten yang ada. Amin. Bunda. Baru pagi ini saya nonton tuh RK itu gerem benar Bunda. Ya, nggak usah dibawa ke Saya sini lihat. bang, saya tidak suka nengok itu. Ya gitu Bunda. Ya gini aja Bunda. Semoga Bunda, Bang Paruh, Bang Zuma itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Itu aja Bunda. Ya untuk kita semua ya. Nonton dulu Untuk Bunda kita saya. semua. Ya nonton aja dulu. Makasih. oke. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Putra, selamat pagi. Agama apa bang? Biar cepat kita. Ya pagi Kristen. Oke, silakan Marco. Izin dulu ya, Marco udah dari tadi. Silakan Marco. Apa mau dibahas ini? Ya, silakan bertanya saja. Nanti kalau saya bahas tentang buah hara itu kenapa Yesus tidak tahu, kalau mau nanggapin itu silakan. Kenapa natur keilahian dia tidak tahu pun hara itu belum musimnya berbuah? Kurang apa juga kalau masalah agama ini. Kenapa kurang? Karena nggak pernah baca atau jarang baca? Pilih, nggak pernah baca atau jarang baca? Baca juga. Baca, yang dibaca yang mananya? Yesus lahir, Yesus bangkitkan, Yesus mati, baru bangkit. Itu saja yang dibaca. Apa yang dibaca itu? Yang dibaca apanya dari Bible itu? Tentang apanya? Jarang apa juga lah, jarang baca lah. Ya, karena memang nggak ada perintah kan? Ada nggak perintah untuk membaca Bible dari Yesus? Atau juga. Di mana? Juga lah. Ya di mana? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Betul tidak? Betul. Nah, sekarang ketika Yesus menerima firman, mana firman Yesus yang harus kalian baca? Mana firman Tuhan itu yang diterima oleh Yesus? Kan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang kau sampaikan kepadaku, berarti Bapaknya berfirman kepada Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka, berarti Yesus sudah melaksanakan perintah Bapaknya menyampaikan firman. Nah, firman yang disampaikan Yesus itu mana? Kan Yesus hanya Yesus yang menerima firman dari Tuhan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah menerima firman dari Tuhannya Yesus. Karena Yesus mengatakan suaranya tidak dapat kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Nah, hanya Yesus yang bisa mendengar suara Tuhannya ketika Tuhannya berfirman kepada dia. Sekarang pertanyaan saya, firman yang diterima oleh Yesus itu mana? Mana tadi? Yang firman apa? yang diterima. Kan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ketika Yesus dicobai di padang gurun. Nah, Yesus menerima firman. Yang menerima firman hanya Yesus. Itu terdapat di surat apa? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman dari Tuhannya, yang bernama Bapa. Nah, sekarang firman yang disampaikan oleh Yesus, itu firmannya mana? Banyak, itu ditulis sama Yohanes Markus. Loh, Yohanes Markus tidak menerima firman. Yohanes Markus itu nggak pernah menerima firman dari Allah. Di mana Yohanes Markus menerima firman dari Tuhannya? Tuhan siapa yang memberikan berfirman kepada Yohanes Markus? Ya Tuhan Allah lah, kan Yesus. Loh, berarti Yesus bohong dong ketika Yesus mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa juga kau lihat. Sementara sementara si siapa mengatakan tunjukkanlah wajah Tuhan itu kepada kami.
Itu Oke, namanya kau bersamaku. sama Loh, murid-muridnya sekarang 12 begini, murid. Yesus menerima firman dari Tuhannya. Mana firmannya? Itulah yang ditulis 12 murid itu firman. Loh, 12 muridnya belum pernah bertemu dengan Allah Bapa. Lah, itu sama Yesus. Loh, Yesus emang Allah Bapa? Yesus kan sebagai firman dari Allah Bapa. Nah, Yesus kan menerima firman. Yesus kan menerima firman, betul. Benar. Nah, itu yang dicatat 12 murid. Loh, kalau pencatatan 12 muridnya oke. Sekarang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kenapa ketika menceritakan tentang kebangkitan Yesus berbeda? Enggak ada berbeda, sama. Oke, kita buka. Mana apa nama? Oke, kita buka di dalam Matius dulu. Coba buka di dalam Matius. Saya di sini membuka data, silakan turun karena saya tidak berdiskusi dengan orang yang tidak punya data. Apa tadi? Buka di dalam Matius. Matius. Tentang kebangkitan Yesus, coba buka. Matius berapa? Loh, kamu masa nggak tahu kebangkitan Yesus di dalam Matius pasal berapa? Karena namanya ngulik. Loh, kamu nggak tahu ya? Oh, nggak pernah baca Bibelnya? Nah, karena mau tahu tema, materinya kayak gimana? Oke, sebentar. Coba buka di dalam Matius. Matius 28. Berarti firmannya. Silakan baca Matius 28 nomor 1. Matius 8. Matius 28 nomor 1. Izin saya baca. Coba baca. Biar aja dia, Bang. Iya, sih. Dia aja, Bang. Silakan, Putra. Kau bacakan. Matius 28 ayat 1. Bangunkan Abang. Setelah hari Sabat lewat, menjelang singgasana Fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Terus? Maka? Baca selanjutnya, maka? Bentar. Buka aja Matius 28. Jangan Matius 28 nomor 1. Langsung 28-nya aja biar terbaca semuanya. Tutup rapat. Itu Marco sepertinya mulai sehat akalnya, Bunda udah mulai merenung ya. Marco udah mulai merenung. Ini si Putra sebentar lagi ini mungkin tersadarkan juga ini. Baca pelan-pelan Putra ya. Silakan. Loh, apa diam? Silakan dibaca. Ya, setelah hari Sabat lewat, setelah hari Sabat lewat menjelang kondisinya pasar. Matius 28. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang singgasana Fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Terus? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Ya, oke. Sekarang kau buka di dalam Markus. Oke, Markus. Buka Markus. Markus. Markus 15 atau Markus berapa tuh Yesus bangkit? Bacakan. Markus 15 ya? Ya, silakan coba bacakan. Lelet banget, Jir. Markus 15. Coba baca. Itu tentang kebangkitan Yesus nggak perikopnya? Lelet gue jaringan, Jir. Nggak apa-apa, Jir. Lelet ya Bang Putra. Lelet, Jir. Nggak apa-apa, Jir. Santai aja, Jir. Benar, gue nggak bisa buka nih, benar. Yang lain aja. Markus 16. Markus 16. Markus 16. Silakan dibuka. Markus 16, Putra. Udah kabur dia. Oh, Bunda, ini Marco kayaknya udah mulai berfungsi akalnya. Tinggal dipaus boleh sedikit lagi, tapi jangan dibolehkan dulu bersahadat. Ya, ke si Marco aja Bunda. Ini Bang Marco kayaknya. Iya, dia di bawah. Mungkin mau naik kan ya jaringannya. Kita positif thinking aja. Jir, naik Jir. Naik Jir. Itu gimana itu Marco? Kita bacakan, kita teruskan. Kenapa bisa kontra apa? Enggak, aku dengar aja Tok. Apa itu aku? Dengar aja. Mau saya bacakan perbedaannya, kontradiksinya. Mau nggak? Apa ya? Apa? Ini kan agama agama itu, keimanan itu, ya, itu memang itu adalah hak dari kalian yang memilihnya. Tetapi di sini kita berdiskusi konsep keimanan, konsep ketuhanan di dalam Kristen dan Islam bagaimana? Ajaran siapa yang betul?
Mulai dari Kalau Nabi Musa. apalah dulu? Islam, Apa? Kristen, apa Yahudi. Itu dari mana itu? Islam, dengar. Islam, Yahudi itu adalah ajaran samawi. Apa tuh samawi? Ajaran dari langit. Yang Tuhannya berfirman kepada nabinya, kepada rasulnya, tanpa perantara, tanpa menjadi manusia. Nabi Musa menerima firman dari Allah. Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua nabi, semua rasul menerima firman dari Allah dan disampaikan langsung kepada umatnya. Sekarang Yesus menerima firman dari Allah. Dia adalah utusan nabi rasul yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan firman. Terus kenapa kalian tuhankan? Siapa yang menjadi sosok manusia ini Tuhan? Apakah Nabi Musa mengatakan Tuhan yang menjadi manusia? Apakah Yesus mengatakan Tuhan yang menjadi manusia? Yesus sendiri mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Berarti dia menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada, bukan sosok yang berwujud yang bisa menjadi apa saja, enggak. Bahkan Nabi Muhammad sendiri adalah tongkat estafet dari nabi-nabi terdahulu yang mengatakan bahwa apa? Tuhan itu tidak menjadi manusia. Bahkan Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Karena Tuhan itu memiliki sifat kemahaan. Tuhan maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Jadi untuk apa dia turun menjadi manusia? Manusia itu berbatas. Itu kan apa namanya? Dari Abraham ya? Sebentar, Bang Marco ini rajin ke gereja nggak, Bang Marco? Tidak. Jujur itu. Jujur itu. Enggak, kalau rajin ke gereja dulu, nggak? kalau kami agamanya dulu apa? Permalin. Parmalin dulu, oke. Nah, terus? Ya. Terus Sekarang ini Kristen. Nah, tapi nggak aktif juga ke gereja. Ya, lumayan lah. Lumayan. Begini, kenapa ketika saya menanyakan ke Bang Marco ini aktif ke gereja atau tidak? Karena di dalam keimanannya Bang Marco ini kayaknya itu hanya ikut-ikutan saja, tapi tidak mengetahui iman itu yang seperti apa yang harus diyakini dan dipercaya. Karena gini Bang Marco, setiap kita itu mengimani sesuatu yang notabene kita itu orang yang beragama, kita itu harus tahu apa yang kita imani, seperti apa iman kita, dan bagaimana dan seperti apa Tuhan kita yang kita sembah itu. Kalau hanya sebatas ikut-ikutan saja, ya kita itu nggak akan pernah tahu kita ini terperosok masuk ke dalam jurang atau tidak, iman kita ini benar atau tidak. Begitu Bang Marco. Silakan Bang Marco. Enggak, konsep apa inilah dulu kan? Trio Abrahamik ini bagaimana? Kenapa dengan Abraham? Ya itulah tadi Islam, Kristen, Yahudi. Kristen tidak ajaran samawi, Bang Marco. Tidak Kristen ya. Yahudi dan Islam. Tidak Kristen Kristen. tidak ajaran samawi. Kristen itu adanya tercipta karena konsili. Adanya kekristenan itu karena adanya Paulus. Adanya konsili. Dari mana mungkin Kristen bisa katanya ajaran samawi? Sementara kalian menyembah manusia. Dari Abraham semua itu. Abraham tidak Enggak menyembah manusia. Bang, Itu salah Marco. Bang. Abraham tidak menyuruh menyembah manusia Bang. Dari mana abang dapat diksi itu Bang? Ya dari dari timur tengah sana. Bukan, abang dari mana dapat dengar itu? Bang Marco. Bang Marco sekarang ini menuhankan Yesus, betul ya? Bang Marco? Iya, Bang Marco? Menuhankan Yesus, menyembah Yesus. Iya. Ya. Betul? Betul. Jangan ragu Bang, kencang Bang, betul gitu. Betul. Nah, disitulah makanya kalau abang baca di 2 Tesalonika 11, ya, abang itu adalah korban kesesatan, maka Allah menyesatkan
orang Kristen itu semua disesatkan Allah. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti perkataan Allah, tidak mau mengikuti perkataan Yesus, tetapi mengikuti perkataan Paulus. Saya baca ya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Abang mengikuti ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Apalah Abraham. Enggak, yang saya tanya bukan Allahnya. Abang mengikuti ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Coba bang, pelan-pelan aja bang. Iya, Yesus lah. Yesus mengajarkan menyembah Allah, sedangkan Paulus mengajarkan menyembah Yesus. Kemudian yang dimaksud di sini siapa? Coba abang pikirkan, gak usah buka kitabmu ya. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Karena mereka percaya akan dusta, maka Allah menyesatkannya. Siapa pendusta di Bible bang? Yang menyampaikan firman Tuhan? Coba bang. Yang pendusta menyampaikan firman Tuhan itu siapa bang? Itu Paulus bang. Aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, firman Allah, kata Paulus. Aku menyampaikan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan. Satu. Kemudian apalagi kata Paulus, karena kemuliaan firman Tuhan oleh dustaku. Berarti Paulus pendusta atau orang yang jujur? Coba. Kalau abang nggak bisa jawab udah bang ya, nanti baca, udah mikir ya, mikir. Dipikirkan bagus-bagus ya bang ya. Nah, udah bang, nggak usah dijawab bang, dipikirkan aja bang ya. Jangan memaksakan jawaban. Lanjut yang lain. Jadi yang selama ini Bang Marco yakini itu, menurut keyakinan Bang Marco itu seperti apa di dalam ketuhanan Bang? Kalau masalah ketuhanan ini mana ya? Nggak apa-apa Bang, pelan-pelan aja, santai aja. Ya itu dari kan agama dari sana, gitulah. Yang abang menjadi seorang dari Kristen mana sudah bang? berapa tahun? Agama dari mana bang? Bang Marco Agama jadi seorang Kristen sudah berapa tahun? Kan dulu formalin abang. Nah, jadi seorang Kristen itu berapa tahun sudah? ya lama lah. Nah, Bang, ketika abang itu menjadi seorang Kristen, pastinya kan dikasih clue tuh Bang sama pendeta atau dari misionaris, ya kan? Kristen itu begini, kan begitu Bang? Pasti diajarkan dong, nggak mungkin nggak, ya kan? Ya. Nah, menurut abang itu seperti apa itu yang disampaikan mereka? Yang sedengar abang yang disampaikan oleh, ya? Kalau agama ini kan dari sana semuanya. Dari mana bang? Dari mana itu? Semua dari mana bang? Dari mana? Izin abang-abangku, izin. Dari mana itu? Ya dari Timur Tengah sana lah. Kristen nggak dari Timur Tengah bang? Itu? Dari mana? Ya? Kristen bukan dari Timur Tengah. Sama si Haris. Nanti dikasih Haris nanti. Izin saya minta moderatornya Bang Manulang supaya bisa ngomong. Jadi begini itu aku ya. Menurunkan yang nggak kondusif. Begini itu aku. Itu saya undang tadi untuk open cam. Kita open cam aja itu, nggak apa-apa. Sama-sama Ritonan kita kan. Open cam aja, nggak apa-apa. Biar enak kita. Gak usah lihat lah. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa itu. Open cam aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Saya suka kalau ada saudara Kristen ketika berbicara sama saya open cam, karena saya menghargai itu orang seperti itu. Mereka mau menunjukkan wajahnya, berdiskusi, santun. Saya suka. Jadi begini itu aku ya. Keimanan itu memang hak pribadi dari seseorang. Mereka mau mengimani apa, sekalipun itu menyembah sendal jepit, itu silahkan. Itu hak dari itu sendiri. Tetapi masalahnya seperti ini. Ajaran yang diajarkan Yesus ini seperti apa sebenarnya? Nah, apakah maaf sekali, apakah para pendeta-pendeta ini jujur kepada jemaat-jemaatnya? Ajaran Yesus ini seperti apa sebenarnya? Banyak terdapat di dalam kitabnya Kristen, Bible, itu Yesus mengajarkan sama seperti ajaran Nabi Musa, Nabi Daud. Bahkan kami mengikuti baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu sama ajarannya. Gak ada menentang. Sejujurnya gak ada menentang. Ince di mute dulu.
Nggak ada menentang. Yesus mengajarkan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus hanyalah utusan Bapa yang mengutus aku. Nah, ketika Kristen mengatakan aku dan Bapa adalah satu, satu apa? Ya satu tujuan. Tujuannya apa? Allah, Tuhan, mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan apa? Suatu ajaran. Apa tuh ajarannya? Menyembah hanya kepada satu Tuhan. Bukankah Nabi Musa mengatakan juga dalam hukum Tauratnya yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Penegasan dari Nabi-Nabi dan Rasul mempertegas kepada pengikutnya bahwa tidak ada boleh ilah lain yang disembah selain hanya kepada satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yesus sendiri mengatakan, aku bersyukur kepadamu, Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yesus tahu, ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapa itu? Yaitu Tuhannya, yaitu Allah Bapa. Bukan Yesus. Jadi Yesus mengajarkan penyembahan kepada hanya satu Tuhan. Bukan kepada dirinya. Terus siapa yang menjadikan Yesus harus disembah? Nah ini yang harus memang Kristen ini ulik betul-betul. Penulisan Paulus, surat Paulus yang lebih dari 10, ini konsepnya dari mana? Paulus dengan Yesus belum pernah bertemu. Bertatap muka belum pernah. Terus dari mana Paulus tahu bahwa Yesus yang datang pada waktu di padang gurun waktu Paulus melakukan perjalanan ke Damsik? Dari mana tahunya? Saya baru ini berbicara sama Ito Marco. Itu pun harus hanya mendengarkan suaranya. Melihat wajah Ito Marco saya belum pernah. Tiba-tiba datang Ito Marco ke room saya tanpa memakai nama Marco. Terus saya bilang, "Kamu Marco ya?" Loh, dari mana tahu? Suaranya aja tidak pernah saya dengar. Rupanya juga tidak pernah saya lihat, tiba-tiba itu saya terka itu adalah suara kamu. Sama seperti Yesus, tidak pernah tidak berbicara kepada Paulus. Tiba-tiba, siapakah engkau itu, Tuhan? Aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Sejak kapan? Begitu loh. Berarti ini saksi dusta. Berdusta si Paulus. Makanya Yesus mengatakan, berhati-hatilah kepada orang yang mengaku-ngaku aku adalah Mesias. Siapa yang mengaku aku adalah Yesus yang kau aniaya itu? Yesus mengatakan juga di dalam Lukas berapa itu? Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Kesaksian Paulus kepada Raja Agripa di dalam Kisah Para Rasul 26 mengatakan apa? Aku melihat cahaya jatuh dari langit. Cahaya itu bersuara, Saulus, oh Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apakah engkau itu Tuhan? Ngawur ini. Yesus mengatakan aku melihat cahaya jatuh dari langit seperti, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Kilat itu bukankah seperti cahaya? Di Lukas 10 nomor 18 Bunda. Ya. Nah, Paulus mengatakan apa di dalam Kisah Para Rasul 26? Coba Bang Saber buka. Kisah Para Rasul 26 mulai dari 14. Coba dibacakan dulu Bang Saber. Minta tolong. HP saya dipakai anak saya. KPR 26. Yes. Nomor 6 mulai dari 14. Perikopnya kesaksian pada Raja Agripa kalau nggak salah. Coba dibaca Bang. Baik. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tanda tanya. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Teruskan. Itu yang di 26. Teruskan. Baik. Yang sebelumnya ada nggak datanya? Sebelum 14 apa? 13, 12 ada? Coba saya buka dulu. Langsung aja Kisah Para Rasul 26, jangan ke poin 14-nya. Kisah Para Rasul 26 tentang kesaksian Paulus kepada Raja Agripa. Oke, dari 26 nomor 1 ya, Bun? Atau dari 13-nya? Bu Lenora? Kenapa, Bang?
Dari nomor 1 atau dari 12 atau 13? 12. Baik. Kita lihat. Baik. Itu cahaya apa? Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari iman-iman kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik, 13-nya, tiba-tiba ya Raja Agriba, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Oke, stop. Cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit. Lukas 10 nomor 18 tadi dibaca. Lukas 10 nomor 18. Sebentar. Aku melihat cahaya yang lebih terang daripada matahari jatuh turun dari langit. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kilat itu bukankah berupa cahaya? Betul. Jadi yang dijumpai oleh Paulus itu adalah iblis. Fix. Silakan Ito. Tiba-tiba di dalam Roma 14 nomor 9 Paulus mengatakan apa? Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan, Kristus itu harus mati dan bangkit, Roma 14 nomor 9. Jadi yang menjadikan Yesus Tuhan itu siapa? Paulus. Gimana itu aku? Ternyata Paulus bertemu dengan iblis, bukan Yesus, anak Maria. Apakah Ito sudah pernah mendengar penjelasan seperti ini sebelumnya, Ito Marco? Belum, Bang Saber. Sudahkah membaca Bible sejauh ini? Sudahkah membaca Bible sejauh ini, Bang Marco? Udahlah, apalah, belum. Apalah, imani aja gitu ya itu ya. Sia-sialah keimananmu itu. Saya dulu juga sama, itu orang mana ada yang Islam itu? Dari muara ya semua, mana ada yang Islam? Apa ini ya? Agama Abraham ini ya. Kristen bukan agama Abraham, ya. Thank you, Bang Muslim. Abraham itu agama yang hanif. Agama yang lurus. Kira-kira ada berapa lama ada agama ini? Maksudnya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah Islam. Kristen itu bukan agama itu. Kristen ini terciptanya karena hasil dari konsili, kesepakatan ajanya itu. Kristen itu sekte itu, bukan agama. Makanya dikatakan sekte. Islam itu agama. Instruksi Bang. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, selamat siang Bang Pajalu. Izin Bunda, saya sapa dulu. Ya, Bang Pajalu, selamat siang. Ya, Bang Pajalu ini Islam atau Kristen? Saya kebetulan nggak mengimani dua-duanya Bang. Agamanya apa Bang? Kepercayaan saya Bang. Kepercayaan. Iya, kepercayaan diri Bang. Oke, baik Bang. Karena gini Bang ya, ketika kita itu naik di komal diskusi seperti ini, agamanya harus jelas Bang. Islam, kepercayaan ada Kristen, juga, Bang Saber. Kepercayaan ada juga Bang sekarang. Ada juga. Kepercayaan di Indonesia apakah ada? Sekarang udah mulai. Banyak udah ada mulai. Artinya belum diakui negara. Udah. Nggak ada di KTP-nya. Nggak ada KTP-nya. Ya? Sudah ada. KTP kepercayaan sudah ada sekarang. Udah dikeluarkan itu pula. Ada agama kepercayaan. Ada, udah dikeluarkan berstatus kepercayaan agamanya di KTP. Udah ada. Itu tetanggaku tuh yang ada di sana itu kepercayaan dibuat itu KTP-nya. Keren update Bang Saber ya. Ya, udah berapa tahun ini memang. Oke, Bang Pajalu apa yang mau disampaikan? Nggak cuman dari tadi kata Abang kan istilahnya gini ya. Kalau misalkan kalau Kristen segala macam itu bukan agama, kenapa diakui negara gitu loh Bang?
Itu bukan agama, karena di dalam kitabnya sendiri tidak mengakui itu agama. Oh, ya. Yang diakui di dalam kitabnya itu agama itu cuma Islam. Di kitabnya jadi bukan ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Bang Sabar sebentar, maaf ya. Silakan. Pertanyaannya menarik itu. Menarik pertanyaan Pak Jul ini. Coba diulangi pertanyaannya Pak Jul. Gini ya, Bang Rimba ya, Bang anak Rimba. Iya, betul. Tadi kan sempat saya dengar itu kalau Kristen itu bukan agama tapi hasil dari apa? Konsuli katanya kan. Nah, kenapa itu kan juga diakui sama negara ini loh, Pak? Oke. Cuman itu. Ya cuman itu. Yang mengakui Kristen, Buddha, Hindu, Islam. Yang banyak kan agama. Kalau agama yang mengakui itu siapa, Pak? Islam doang. Kenapa di agama ini kita dilegalkan juga gitu loh, Bang? Ya udah cukup, Bang. Udah itu aja pertanyaannya biar saya jawab. Iya. Nah, yang mengakui Buddha, Hindu, Kristen, ya, dan kepercayaan siapa? Itu pemerintah. Itu pemerintah membolehkan agama-agama tersebut. Tetapi agama satu-satunya agama yang diakui oleh yang menciptakan langit dan bumi apa? Islam. Jadi mana buktinya? Hanya satu agama yang benar, hanya satu agama yang di sisi Allah. Ada ayatnya juga, innad dina innallahil Islam. Ya, hanya Islamlah yang ada di sisi ayat Allah. 19. Kemudian mana lagi agama yang diridhai Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi? Al-yauma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Satu-satunya agama yang Allah ridhoi, yang Tuhan ridhoi di muka bumi ini adalah Islam. Pemeluknya adalah Muslim. Yang disebut dengan Islam adalah tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah. Ya. Makanya yang diridhoi hanya Islam. Ya. Bisa dipahami, Bang? Ada pertanyaan lagi mungkin biar dilanjutkan sama Bunda? Pak Ternus ini tolong di mute dulu. Agama itu, Bang, ya, agama itu kalau bahasa Arabnya din. Agama itu mengandung banyak ajaran, aturan, ya, syariat. Jadi syariat dan aturan yang benar-benar dari Sang Pencipta langit dan bumi adalah Islam. Ya. Kalau agama yang lain, saya tidak menyinggung agama lainnya. Kalau agama Kristen, karena di sini Kristen dan Abang katanya kepercayaan, ya, itu bukan dari aturan Allah Tuhan Pencipta langit dan bumi, tapi dibuat oleh manusia. Seperti Abang lah. Abang katanya kepercayaan ke siapa? Dan yang mengajarkan kepercayaan ini siapa? Berarti itu adalah buatan manusia. Kalau masalah mengenal Tuhan Pencipta langit dan bumi, tidak boleh membuat aturan sendiri. Kecuali membuat aturan secara duniawi tapi tidak bertentangan dengan aturan Tuhan. Boleh pemerintah membuat aturan, umat Islam harus taat. Kenapa? Karena perintah Allah. Apa perintah Allah? Kalau kamu beriman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kemudian taatlah kepada pemimpin kamu, pemerintah kamu, ya. Tapi itu kita taat kepada pemimpin sepanjang tidak menyalahi hukum-hukum dari Allah. Makanya tidak ada kata ati' di situ, tidak ada kata taat kecuali konjungsi waw. Berarti boleh kita taat, boleh tidak taat kepada pemerintah. Wajib kita taat kepada pemerintah ketika itu aturan tidak bertentangan dengan aturan Tuhan. Tapi ketika bertentangan dengan aturan Tuhan, maka kita boleh membantah atau mendebat, begitu, Bang. Apalagi, Bang? Berarti jadi agama itu sama dengan apa istilahnya, apa ya, kalau kita bilang itu agama itu, Bang, aturan teori berarti ya, sama dengan teori berarti gitu ya. Oh, tidak, Bang. Bukan teori, Bang. Agama itu aturan. Agama itu syariat. Setiap kaum itu Allah berikan syariat masing-masing. Nabi Musa aturannya lain, Nabi Isa lain, Nabi Daud lain. Nabi-nabi ini, Musa, Daud, Isa ini, Allah menurunkan aturan dibawa oleh mereka untuk Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad Allah utus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi inilah nabi penutup yang harus kita ikuti sebagai manusia hamba Allah. Bagi yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, berarti dia tidak mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana yang dikatakan Yesus, apabila roh kebenaran itu datang, maka ikutilah dia, dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dan dia akan membimbing kamu untuk selama-lamanya. Siapa yang dimaksud Yesus? Yaitu itulah Nabi Muhammad. Nah, sekarang abang kepercayaan, abang kepercayaan kepada siapa? Sedikit aja saya, percaya kepada siapa?
Saya istilahnya kalau kami ini jadi percaya pada yang benar, tidak merusak alam gitu bang. Kita ada hidup dari alam, kembali lagi pada alam gitu. Izin guru dah, izin sebentar. Coba Bang Pajalu. Bang Pajalu saya tanya, Bang Pajalu percaya kepada Allah sebagai Tuhan? Semua saya percaya bang. Oh iya, saya tanya dulu satu-satu nih. Bang Pajalu percaya sama Allah? Adalah Tuhan. Oke, Bang Pajalu percaya pada Yesus itu Tuhan juga? Kalau untuk Yesus saya nggak tahu tuh bang. Kalau untuk Tiang Widi mungkin iya saya percaya juga bang. Bang gini bang, ketika abang itu percaya, itu semua kan harus abang percaya, itu adanya Allah itu abang percaya, adanya Yesus Tuhan juga abang percaya, adanya Buddha juga abang percaya, ya kan? Ya. Ada yang lain-lain juga abang percaya itu sebagai Tuhan, betul? Betul. Tapi saya tidak sekarang begini bang, saya tanya sama abang, ketika Allah dipercaya oleh abang sebagai Tuhan, itu dengan aturan Islam pastinya, betul? Betul. Ini salah satu contoh kecil aja bang. Di dalam Islam itu babi dan anjing itu haram dimakan bang, tidak boleh dimakan, ya. Tapi ketika abang percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan dan mengikuti aturan Kristen, di dalam kekristenan babi dan anjing boleh dimakan. Betulan nggak bang? Kalau untuk itu juga secara aturannya benturan nggak bang? Bercanda juga kayak gitu nih bang. Apa? Ya, nggak, maksudnya secara aturan agamanya benturan nggak? Kalau untuk acara apa itu agamanya mungkin benturan bang. Ya bukan mungkin bang, itu pasti benturan bang, karena di dalam Islam itu diharamkan, di dalam Kristen itu halal. Dihalalkan. Ya. Nah, terus abang di situ percaya dengan semua Tuhan itu. Ya. Bagaimana abang mau menjalankan aturannya Tuhan? Di satu sisi Tuhan yang satu tidak membolehkan, di sisi lain Tuhan yang satunya memperbolehkan. Lalu mana yang mau abang ikuti? Gimana kondisinya bang? Loh, itu berarti apa yang menjadi kehendak abang itu kehendak bebas tanpa ada aturan. Ya kalau pemikiran saya sih gini, selagi tidak merugikan bang, itu pasti merugikan bang. Sabar, mungkin silakan terlalu berat rasa Pak Palu ini, Pak siapa namanya, Pak Jamilu. Selagi tidak merugikan kan merugikan orang lain. Banyak kok orang-orang yang beragama masih merugikan orang lain, merugikan alamnya gitu loh bang. Ya oke, nggak apa-apa. Merugikan bumi yang dia pijak. Ya, itu banyak orang yang beragama. Saya lanjutkan dulu, Bang Pajalu. Itu pasti merugikan. Ketika abang mempercayai Allah sebagai Tuhan, terus abang juga mempercayai Yesus sebagai Tuhan, di satu sisi abang makan babi dan anjing, ya. Tapi ketika abang mengatakan abang juga percaya sama Allah, yang jelas rugi orang Islam bang. Enggak. Tapi ketika abang itu, oh babi sama anjing haram, saya nggak makan anjing sama babi, menurut orang Kristen rugi bang. Wong itu boleh dimakan. Saya boleh bertanya dikit bang, Bang Sabar? Silakan. Kalau babi dan anjing diharamkan, kenapa diciptakan bang? Babi dan anjing diciptakan, ya. Ketika anjing diciptakan, ya, waktu itu ada iblis untuk mengusir iblis yang ketika itu mau mengganggu Nabi Adam. Dan ketika babi itu diciptakan untuk memakan kotoran di perahunya Nabi Nuh. Di perahu Nabi Nuh. Ya. Dan ketika Satan itu diusir ketika di kekristenan, itu larinya kemana? Ke babi atau iblis itu dipindahkannya ke babi. Apakah kita itu mau makan makanan yang sekotor dan sejorok itu? Dari sisi pribadinya abang aja itu sudah merugikan abang. Kenapa? Secara kedokteran, secara ilmiah sudah jelas di dalam babi itu terdapat banyak cacing pita. Ini dari sisi kedokteran aja, secara ilmiah nih bang. Apalagi kalau ketika kita itu menarik kepada mudorotnya dari sisi agama. Bagaimana kita itu mau memakan makanan yang di situ notabene pemakan kotoran dan diciptakan dari kotoran. Oleh karenanya di dalam Islam itu diharamkan. Dan kenapa anjing juga tidak boleh dimakan? Itu tercipta daripada ludahnya iblis. Apakah abang mau makan ludahnya iblis? Nah itu bang, oleh karenanya di dalam Islam itu semua dijelaskan bang secara detail. Semua aturan. Mungkin awalnya ya bang ya, mungkin awalnya seperti itu. Awal muasalnya. Semua itu pasti ada historikalnya bang. Semua pasti ada awalnya. Semua itu bang, apapun itu di dunia ini, nggak akan mungkin tidak akan ada awal, karena akan ada akhir. Jadi nggak makan kotoran, nggak makan, cuman makan sayuran sama pur kan?
Kalau setahu saya itu yang di ternak itu yang di begini aja, simpel abang aja. bicaranya Simpel. sekarang, tapi dari hasil ciptaannya. Sekarang ini analogi aja bang. Abang nyolong ayam di tetangga abang. Apakah begitu abang ketahuan akan hilang begitu aja abang itu predikat pencuri ayam? Tidak dong, pasti sampai mati abang bawa itu sebagai pencuri ayam. Ini analogi bang. Iya. Betul nggak? Betul bang. Nah, dan itu buruk kan? Itu jelek kan? Apalagi ini sebuah ciptaan bang, makhluk bang. Ketika makhluk itu diciptakan dari sesuatu yang buruk, maka akan menghasilkan sesuatu yang buruk juga. Walaupun ini sudah generasi-generasi sekarang ini makanya cuman pur sama dedek, sama sayuran. Apapun itu cerita sekarangnya, tapi dari asal muasalnya itu buruk, akan membawa keburukan. Jadi seperti itu abang tuh. Silakan dilanjut dulu. Boleh sedikit lagi anak riba sebentar. Silakan dulu bang. Bang untuk mencari wawasan juga kan bang, tujuan ini kan. Iya bang, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Lanjut aja dulu.